Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 mata kuliah aljabar linier akan mempresentasikan mengenai penerapan aljabar linier dalam sistem jaringan listrik. Berikut merupakan daftar anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Adeni Elfirmansyah dengan NIM 2022-051-002. Yang kedua yaitu Nurida Setiani dengan NIM 2023-053-047. Dan yang terakhir, Rohan Huda Warman dengan NIM 2022-051-012. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Aljabar linier adalah bidang studi baik informatika dan matematika yang mempelajari sistem persamaan linier dan solusinya, vektor serta transformasi linier, matriks dan operasinya juga merupakan hal yang berkaitan erat dengan bidang aljabar linier. Bambang 2023. Dalam konteks jaringan listrik, penerapan aljabar linier memungkinkan kita untuk memodelkan hubungan antara berbagai elemen jaringan dengan cara yang sistematis dan efisien. Dalam bidang jaringan listrik, aljabar linier digunakan untuk menentukan nilai arus dan tegangan pada setiap komponen dalam jaringan. Aljabar linier digunakan untuk memodelkan hubungan antara berbagai komponen dalam jaringan seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan linier. Solusi dari sistem persamaan linier ini akan memberikan nilai arus dan tegangan pada setiap komponen dalam jaringan. Jaringan listrik merupakan tulang punggung dari infrastruktur modern yang memasuk energi listrik kepada berbagai sektor masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga industri. Ketersediaan energi listrik yang andal adalah kunci utama dalam menjaga fungsi kehidupan sehari-hari dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan jaringan listrik dengan efisien dan keandalan menjadi hal yang sangat penting. Makalah ini bersumber dari buku Elementary Linear Algebra Howard Anton and Chris Lorer. Bab ini terdiri dari 21 aplikasi aljabar linear dengan satu pengecualian yang ditandai dengan jelas. Masing-masing aplikasi berada di bagian tersendiri, sehingga bagian dapat dihapus atau diubah sesuai keinginan. Setiap topik dimulai dengan daftar persyaratan aljabar linear, karena tujuan utama kita dalam bab ini adalah menyajikan penerapan aljabar linear. Pembuktian seringkali dihilangkan kapanpun diperlukan hasil dari bidang lain dinyatakan secara tepat dengan motivasi bila kemungkinan, tetapi bisanya tanpa bukti. Makalah ini akan membahas lebih lanjut penerapan aljabar linear dalam sistem jaringan listrik pada buku Elementary Linear Algebra Howard Anton and Chris Lorer. Dengan penerapan yang bijak, aljabar linear dapat memainkan peran kunci dalam menghadapi tantangan dan menjaga kinerja jaringan listrik yang efisien. Rumusan masalah dari makalah ini adalah: 1. Bagaimana konsep aljabar linear yang dapat diterapkan dalam sistem jaringan listrik. 2. Bagaimana aplikasi jaringan listrik sesuai dengan buku Elementary Linear Algebra Howard Anton and Chris Lorer. 2. Tujuan makalah ini adalah menganalisis konsep penerapan aljabar linear yang dapat diterapkan dalam sistem jaringan listrik pada buku Elementary Linear Algebra Howard Anton and Chris Lorer. Memberikan contoh nyata penerapan aljabar linear dalam sistem jaringan listrik. Manfaat yang dapat diambil yaitu membantu pembaca dalam memahami secara lebih mendalam konsep aljabar linear dan cara penerapan dalam jaringan listrik. Membaca akan memahami bagaimana aljabar linear berperan dalam pengembangan.
2. Pembahasan masalah konsep aljabar linear yang dapat diterapkan dalam sistem jaringan listrik. Aljabar linear merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari sistem persamaan linear, vektor, matriks, dan ruang vektor. Aljabar linear memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang, termasuk bidang jaringan listrik. Dalam bidang jaringan listrik, aljabar linear digunakan untuk menentukan nilai arus dan tegangan pada setiap komponen. Dalam jaringan, aljabar linear digunakan untuk memodelkan hubungan antara berbagai komponen dalam jaringan, seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan linear. Solusi dari sistem persamaan linear ini akan memberikan nilai arus dan tegangan pada setiap komponen dalam jaringan. Berikut adalah beberapa konsep aljabar linear yang dapat diterapkan dalam sistem jaringan listrik. 1. Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki jumlah variabel yang sama. Sistem persamaan linear dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara berbagai komponen dalam jaringan listrik. 2. Vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki besar dan arah. Vektor dapat digunakan untuk mewakili arus listrik atau tekanan listrik dalam jaringan listrik. 3. Matriks. Matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun dalam barisan dan kolom. Matriks dapat digunakan untuk mewakili hubungan antara berbagai komponen dalam jaringan listrik. 4. Ruang vektor. Ruang vektor merupakan himpunan vektor yang memenuhi aksi perkalian skalar dan penjumlahan vektor. Ruang vektor dapat digunakan untuk memodelkan ruang arus. Berikut adalah beberapa contoh penerapan aljabar linear dalam sistem jaringan listrik. 1. Analisis rangkaian listrik. Aljabar linear digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik sederhana dan kompleks. Analisis rangkaian listrik menggunakan hukum arus Kirchhoff dan hukum tegangan Kirchhoff untuk memodelkan hubungan antara berbagai komponen dalam rangkaian listrik. 2. Optimasi jaringan listrik. Aljabar linear digunakan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan listrik. Optimasi jaringan listrik dapat digunakan untuk meminimalkan biaya operasi jaringan listrik atau memaksimalkan daya yang dapat ditransfer melalui jaringan listrik. 3. Pengendalian jaringan listrik. Aljabar linear digunakan untuk mengendalikan jaringan listrik. Pengendalian jaringan listrik dapat digunakan untuk menjaga stabilitas jaringan listrik atau untuk menanggapi gangguan pada jaringan listrik. Aplikasi jaringan listrik sesuai dengan buku Elementary Linear Algebra Howard Anton and Chris Lorenz. Pada bagian ini, hukum-hukum dasar rangkaian listrik dibahas dan ditunjukkan bagaimana hukum-hukum ini dapat digunakan untuk mendapatkan sistem persamaan linear yang solusinya menghasilkan arus yang mengalir dalam rangkaian listrik. Sumber listrik seperti baterai menciptakan arus dalam rangkaian listrik. Resistor seperti bola lampu membatasi besarnya arus. Ada 3 besaran dasar yang terkait dengan rangkaian listrik: potensial listrik, resistansi, dan arus. Ketiga besaran ini biasanya diukur dalam satuan berikut: E dalam volt, R dalam ohm, I dalam ampere. Potensial listrik dikaitkan dengan 2 titik dalam rangkaian listrik dan diukur dalam praktiknya dengan menghubungkan titik-titik tersebut ke perangkat yang disebut voltmeter. Sebagai contoh, baterai A3 yang umumnya memiliki nilai 1,5 volt, yang berarti bahwa ini adalah potensi listrik di terminal positif dan negatif. Dalam rangkaian listrik, potensial listrik di antara 2 titik tersebut, penurunan tegangan antara titik-titik tersebut.
Seperti yang akan kita lihat, arus dan penurunan tegangan dapat berupa positif atau negatif. Aliran arus dalam rangkaian listrik diatur oleh 3 prinsip dasar. Yang pertama, hukum Ohm. Penurunan tegangan pada sebuah resistor adalah hasil kali antara arus yang melewati dengan resistensinya, yaitu 2. Hukum arus Kirchhoff. Jika jumlah arus yang mengalir ke titik manapun sama dengan jumlah arus yang mengalir keluar dari titik tersebut. Dan yang ketiga, hukum tegangan Kirchhoff. Di sekitar loop tertutup, jumlah aljabar dari penurunan tegangan adalah 0. Berikut ini merupakan contoh menemukan arus dalam rangkaian. Temukan arus yang tidak diketahui dalam I1, I2, dan I3 dalam rangkaian yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Solusi dari gambar di atas yaitu arah aliran untuk arus I1, I2, dan I3 ditandai dengan anak panah. Dipilih secara acak salah satu dari arus-arus ini yang ternyata negatif sebenarnya mengalir berlawanan dengan arah yang dipilih. Menerapkan hukum arus pada poin A dan B menghasilkan I sama dengan I1 plus 2 pada poin A, dan pada poin B I3 plus I2 sama dengan I1. Karena kedua persamaan tersebut mengarahkan menjadi persamaan linear Y yang sama, yaitu I1 min I2 min I3 sama dengan 0. Kita masih membutuhkan 2 persamaan lagi untuk menentukan I1, I2, dan I3. Kita akan mendapatkannya dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Untuk penerapan hukum tegangan Kirchhoff pada sebuah loop, pilihlah arah positif di sekitar loop atau katakanlah searah jarum jam, dan buatlah konvensi data. Arus yang melewati resistor menghasilkan penurunan tegangan positif yang jika mengalir ke arah positif dari loop, dan penurunan tegangan negatif jika mengalir di arah negatif loop. Arus yang melewati sumber listrik menghasilkan penurunan tegangan positif jika arah positif dari loop adalah dari plus ke main, dan penurunan tegangan negatif jika arah positif loop adalah dari main ke plus. Menerapkan hukum tegangan Kirchhoff dan hukum Ohm pada loop 1 pada gambar di atas menghasilkan yaitu 7 ampere plus 3 ampere min 30 sama dengan 0, dan menerapkannya ke loop 2 menghasilkan 11 I2 min 3 I3 min 50 sama dengan 0. Selanjutnya menghubungkan 1, 2, dan 3 menghasilkan sistem linear di bawah ini dengan I1 min I2 min I3 sama dengan 0. 7 I-1 plus 3 I3 sama dengan 30 menjadi 11 I2 min 3 I3 sama dengan 50. Pemecahan sistem linear ini menghasilkan nilai-nilai berikut untuk arus. I1 sama dengan 570 per 130 ampere, I2 590 per 131 ampere, dan yang terakhir I3 adalah min 20 per 131 ampere. Perhatikan bahwa I3 itu negatif, yang berarti arus ini mengalir berlawanan dengan arah yang ditunjukkan pada gambar. Perhatikan juga bahwa kita bisa saja menerapkan hukum tegangan Kirchhoff pada loop luar rangkaian, namun hal ini akan menghasilkan persamaan yang berlebihan. Dari pengamatan bahwa arus I3 bersifat negatif menunjukkan aliran arusnya berlawanan dengan arah yang ditunjukkan dalam gambar. Meskipun hukum tegangan Kirchhoff dapat diterapkan pada loop luar rangkaian, hal ini akan menghasilkan persamaan yang redundan atau berlebihan. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun ada kemungkinan untuk menerapkan hukum tegangan Kirchhoff pada loop tersebut, hal itu tidak memberikan informasi tambahan yang berguna karena hanya akan menghasilkan persamaan yang tidak dibutuhkan dalam analisis rangkaian. Bab 3 penutup. Kesimpulan, dari sistem jaringan listrik, aljabar linear dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam rangkaian listrik, menghitung aliran daya dalam jaringan listrik,
mengoptimalkan pengolahan sumber daya listrik, dan merepresentasikan rangkaian listrik sebagai graf. Penerapan aljabar linear dalam sistem jaringan listrik dapat meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya listrik, meningkatkan keandalan sistem jaringan listrik, meningkatkan kualitas layanan listrik, dan mengurangi biaya operasional. Saran, dalam penerapan aljabar linear sistem jaringan listrik perlu dilakukan analisis yang cermat dan akurat dengan mempertimbangkan kompleksitas sistem jaringan listrik, keterbatasan data, dan keterbatasan teknologi. Berikut adalah saran yang untuk menerapkan aljabar linear dalam sistem jaringan listrik. Yang pertama, gunakan metode yang sesuai dengan kompleksitas sistem jaringan listrik. Untuk sistem jaringan listrik sederhana, metode solusi langsung seperti eliminasi Gauss dapat digunakan. Untuk sistem jaringan listrik kompleks, metode numerik seperti metode iteratif dan dapat digunakan. Yang kedua, pertimbangkanlah keterbatasan data. Dalam praktiknya, data yang tersedia untuk analisis sistem jaringan listrik seringkali terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan estimasi atau interpolasi terhadap data yang tersedia. Yang terakhir, gunakan teknologi yang tepat. Kemajuan teknologi seperti komputasi paralel dapat membantu peningkatan efisiensi dan akurasi dalam penerapan aljabar linear dalam sistem jaringan listrik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau hal yang berkaitan lainnya dalam mempresentasikan hasil dari diskusi kami, saya mewakili kelompok memohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.